Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di dalam Zoom maupun yang ada dalam YouTube channel. Selamat datang di Menara Doa Segala Bangsa. Merupakan suatu anugerah yang terindah dari Tuhan apabila kita semua pada pagi hari ini dapat mengadakan acara wisuda Sekolah Doa Apostolik dan Profetik Menara Doa Segala Bangsa angkatan yang pertama. Untuk itu, mari Bapak Ibu kita sama-sama akan saksikan wisuda ini, namun terlebih dahulu kita akan memulainya dengan bersaat teduh sejenak. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan kesungguhan hati dan sikap hormat dengan posisi duduk. Bangsa dan tanah
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, juga pimpinan Menara Doa Segala Bangsa, sekaligus penasehat Sekolah Doa Apostolik dan Profetik MDSB, yaitu Bapak Pendeta Yehezkiel Hebron. Tempat dan waktu kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia pada pagi hari ini, para wisudawan angkatan pertama Sekolah Doa Apostolik Profetik Menara Doa Segala Bangsa. Yang terhormat juga Bapak Ibu Pendeta Dr. Johanna Riri MA selaku Direktur Sekolah Doa Apostolik Profetik yang kami hormati. Bapak Ibu Saudara, para wisudawan yang dikasihi Tuhan, juga para undangan yang berkenan hadir di dalam acara wisuda angkatan pertama para murid di Sekolah Doa Apostolik Profetik. Sungguh sesuatu hal yang membawa satu sukacita dan kebahagiaan, karena Bapak Ibu Saudara yang menempuh pendidikan selama beberapa bulan di Sekolah Doa Apostolik Profetik boleh lulus dengan tingkat kehadiran sekitar 50-70%. Dan kami mengucapkan selamat untuk pencapaian saudara. Mengapa? Karena kami menghargai di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu Saudara sebagai seorang bisnismen, pekerja, ibu rumah tangga, Bapak Ibu Saudara bisa tetap komitmen, tekun dan setia untuk mau dengan rendah hati juga belajar dan diajar oleh kami para hamba Tuhan, para dosen yang mengajar di Sekolah Doa Apostolik Profetik. Saya tahu Bapak Ibu Saudara ada banyak hal yang Bapak Ibu Saudara boleh diperlengkapi oleh para hamba Tuhan yang mengajar di Sekolah Doa Apostolik Profetik dengan jawatan yang berbeda, baik rasul, nabi, gembala, penginjil, dan juga pengajar. Karena Tuhan mau saudara membentuk saudara menjadi tentara-tentara Kristus yang betul-betul memiliki satu militansi, integritas, kapabilitas, otoritas, dan juga loyalitas kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Panglima Agung dan juga Raja kita. Sekolah Doa Apostolik Profetik adalah sekolah doa yang bersifat kemiliteran kerajaan Allah, saudara ya. Jadi kita bergerak di sini sebagai pasukan tentara Kristus dan kerajaan Kristus untuk mengerjakan agenda kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil dan memperlebar akan kerajaan Allah
di kota-kota kita dan juga di bangsa kita. Dan kita patut berbahagia saudara ya, karena Bapak Ibu Saudara ini adalah termasuk orang yang dikatakan oleh Alkitab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Saya percaya dari sekian banyak orang yang mungkin lewat flyer Sekolah Doa Apostolik Profetik diajak untuk bisa sekolah, dididik di Sekolah Doa Apostolik Profetik ini, saudara-saudara yang benar-benar memberikan respon. Ya, saudaralah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi tentara-tentara kerajaan Kristus bagi pelebaran kerajaan Kristus demi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Sekolah Doa Apostolik Profetik kita inilah sekolah doa bersifat kemiliteran kerajaan Tuhan? Sehingga kita juga bagi para murid yang praktek di Menara Doa Segala Bangsa, kita memang bergerak di dalam kemiliteran kerajaan Tuhan. Semua ini saudara adalah hasil daripada visi misi yang saya dapatkan secara khusus selama 5 tahun, dari tahun 2000 sampai 2005 saya intensif mencari Tuhan 3-4 kali sehari. Ya, khususnya berdoa syafaat, saya mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Dan saya mengalami kunjungan daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai Panglima Agung. Dan saya dilantik sebagai seorang jenderal Tuhan, Panglima Tuhan untuk Indonesia pada tanggal 20 Juni dan 2005. Dan saya juga mengalami kunjungan dari Panglima Malaikat Mikael, saudara ya. Bukan Michael, tapi Mikael. Dan kunjungan ini saya diberikan tugas untuk apa saudara? Untuk merekrut umat Tuhan untuk menjadi tentara-tentara kerajaan Allah, untuk melebarkan kerajaan Allah dan kerajaan Kristus di kota-kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Bukan melebarkan kerajaan gereja, bukan melebarkan kerajaan pelayanan. Orientasi kita kepada pelebaran kerajaan Kristus dan juga kepada keselamatan jiwa-jiwa. Supaya sungguh-sungguh ya ada banyak jiwa diselamatkan melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Karena itu saya mengucapkan selamat kepada semua wisudawan yang boleh lulus ya, yang sudah secara tekun, aktif, setia, berkomitmen mengikuti pendidikan di Menara Doa, di Sekolah Doa Apostolik Profetik Menara Doa Segala Bangsa. Kami percaya Tuhan sudah memperlengkapi Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran firman, dengan pengetahuan, dengan hikmat selama Bapak Ibu Saudara menempuh pendidikan di Sekolah Doa Apostolik Profetik ini. Dan itu kami percaya Bapak Ibu Saudara akan mengalami pemakaian Tuhan yang jauh-jauh lebih dahsyat lagi dibanding sebelumnya untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan kerajaan. Selamat sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom Riri. Pertama-tama saya mengucap syukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama tempat ini. Pertama kali juga saya akan mengucapkan kepada Bapak Yehezkiel Hebron sebagai pimpinan sekaligus gembala dan penasehat Sekolah Doa Apostolik Profetik Menara Doa Segala Bangsa. Selaku pimpinan yang kami hormati dan juga teladan buat kami semua. Yang saya kasihi juga buat para pengurus Menara Doa Segala Bangsa dan semua yang terlibat di dalamnya, dan juga yang saya kasihi, yang saya hormati juga para peserta Sekolah Doa Apostolik dan Profetik. Pertama-tama kita mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan sehingga sampai saat ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu secara daring di acara wisuda Sekolah Doa Apostolik dan Profetik ini.
Semoga kita semua diberikan senantiasa kesehatan anugerah dan juga terus dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, mengenai sekolah doa ini, saya baru bergabung 1 tahun yang lalu dan juga melalui Divine Connection saya bertemu dengan hambanya, ya, Pak Yeskiel Hebron, untuk kami bisa bersinergi untuk kita saling bisa membantu, mendukung, menopang satu dengan yang lain. Dan saya juga mengajar di sekolah doa apostolik profetik ini. Dan jumlah peserta, puji Tuhan ada 48 peserta. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk atensi dan kesungguhan Bapak Ibu di dalam belajar di saat waktu-waktu mungkin kesibukannya ya di dalam banyak hal, tapi Bapak Ibu punya hati yang mau belajar untuk lebih mengenal lagi dan mendalami akan panggilan Bapak Ibu di dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena karunia dan juga calling daripada Tuhan, kalau tidak diresponi maka kita tidak jadi siapa-siapa, saudara. Karena Tuhan memang mau kita menjadi alatnya yang dipakai untuk kerajaannya, untuk memperluas kerajaannya di muka bumi. Jadi banyak tugas-tugas yang harus kita kerjakan di akhir-akhir zaman ini. Jadi tujuan daripada sekolah doa ini memang merekrut umat Tuhan sebanyak-banyaknya untuk menjadi tentara. Karena memang Menara Doa Segala Bangsa ini bergerak di dalam the big revival. Artinya apa, saudara? Artinya kita itu dipersiapkan untuk menjadi tentara-tentara yang memang menjaga kota, bangsa, dan bangsa-bangsa. Ya, kemudian bahkan memperlengkapi para tentara Kristus untuk memperlebar kerajaannya di muka bumi ini. Dan menjadikan para tentara Kristus itu sebagai tentara doa, jadi penginjil dan untuk misi menjangkau jiwa-jiwa dengan cara kita menjadi penjaga kota, menjadi penjaga bangsa agar supaya jiwa-jiwa itu boleh banyak dituai untuk kerajaan surga. Dan juga ada sebagai revival, jadi para pasukan ini menjadi revival bagi keluarga, bagi kota, dan bagi bangsa-bangsa. Nah, tujuan inilah yang kenapa sekolah doa ini boleh diadakan, ya. Dan saya juga mengharapkan supaya Bapak Ibu setelah lulus di dalam sekolah doa ini, Bapak Ibu mengerjakan banyak hal, mengerjakan sesuatu yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua atas bangsa kita, atas bangsa-bangsa, juga atas kota kita. Dengan merefleksikan atau melakukan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu setelah dipilih Tuhan, Bapak Ibu juga harus menghasilkan buah. Ya, apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan di muka bumi. Sebelum Tuhan datang kedua ini, kita harus benar-benar kerja keras, saudara. Ya, untuk menjangkau jiwa supaya lawatan terjadi atas kota kita, atas bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa kita. Kita harus punya kekuatan, kita harus bisa dilatih, kita harus kuat di dalam segala hal. Karena tentara itu perlu latihan, ya. Gak ada tentara yang letoy, gak ada tentara yang lemas gitu. Jadi di dalam kemiliteran itu kita diharuskan untuk dididik dalam seluruh karakter kita, dalam seluruh karunia-karunia semua diaktifkan. Dan saat inilah waktunya kita bergerak, kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Terima kasih untuk semua atensinya atas pembelajaran, ya, yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan. Dan saya melihat banyak terobosan, dan saya melihat hasil daripada Bapak Ibu semua yang luar biasa dan ajaib. Dan itu saya sangat bersyukur, karena di saat proses pembelajaran terhadap teori dilakukan,
maka praktek pun juga dilakukan. Dan Bapak Ibu juga saya melihat hasil yang luar biasa. Akhir kata, selamat atas telah diselesaikan sekolah doa angkatan pertama ini, dan terima kasih untuk semuanya ya, untuk kita saling mendukung, saling menopang. Selamat, sekali lagi selamat atas kelulusan Bapak Ibu semuanya, dan izinkan saat ini saya menutup kata sambutan ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada Ibu Pendeta Johanna Riri untuk kata sambutannya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita akan saksikan tayangan video para wisudawan dan wisudawati Sekolah Doa Apostolik dan Profetik Menara Doa Segala Bangsa angkatan yang pertama. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, itulah para wisudawan dan wisudawati yang telah lulus mengikuti Sekolah Doa Apostolik dan Profetik angkatan yang pertama. Selamat saudara-saudara. Dan selanjutnya saya mengundang Ibu Desi mewakili seluruh wisudawan untuk membacakan doa deklarasi. Tempat dan waktu kami persilahkan. Deklarasi Pasukan Tuhan, Sekolah Doa Apostolik dan Profetik, Menara Doa Segala Bangsa. 1. Kami pasukan Tuhan, Sekolah Doa Apostolik dan Profetik, Menara Doa Segala Bangsa, mengenal Tuhan dan diurapi Tuhan dengan hikmat dan kecerdasan ilahi untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab serta mandat ilahi dengan kuat dan tepat. 2.
Kami pasukan Tuhan, Sekolah Doa Apostolik dan Profetik, Menara Doa Segala Bangsa, yang hidup dalam rancangan Tuhan, memiliki masa depan penuh harapan, sehingga tahun-tahun di depan kami menjadi tahun kemuliaan dan kemenangan. Memasuki lawatan besar akhir zaman dengan terus memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Cakap memakai semua talenta, karunia, dan perlengkapan senjata Allah, serta memiliki wadah yang besar untuk mengeksekusi dengan kuat semua mandat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. 3. Kami pasukan Tuhan, Sekolah Doa Apostolik dan Profetik, Menara Doa Segala Bangsa, yang terus menangkap hati Tuhan, memiliki destiny ilahi, bergerak memenangkan jiwa-jiwa, sampai ke bangsa-bangsa, sampai setiap kita diangkat di awan-awan. Great destiny kami termaterai dan jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi, genap, dan tuntas. Amin, 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 amin. Selanjutnya, mari Bapak Ibu kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Nathanael Lee, mewakili wisudawan yang telah lulus dalam angkatan yang pertama ini. Tempat dan waktu kami persilahkan kepada Bapak Nathanael. Selamat pagi dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mewakili semua rekan-rekan yang mengikuti Sekolah Doa Apostolik Profetik angkatan yang pertama ini. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama menaikkan segala puji, syukur, dan hormat kita, kekaguman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kasih dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita sampai pada saat ini, kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih hidup di dalam kemurahan Tuhan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pendeta Yeskiel Hebron selaku pimpinan dan juga gembala di Menara Doa Segala Bangsa. Yang saya hormati Direktur Sekolah Doa Apostolik Profetik Dr. Yohana Riri. Yang saya hormati seluruh pengurus di keluarga besar MDSB, dan yang saya kasihi seluruh rekan-rekan peserta Sekolah Doa Apostolik Profetik yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa saya dapat mewakili teman-teman semua untuk menyampaikan kesaksian selama mengikuti Sekolah Doa Apostolik Profetik ini. Sekolah Doa Apostolik Profetik yang diselenggarakan oleh Menara Doa Segala Bangsa ini adalah benar-benar sekolah doa yang luar biasa, di mana di dalam seluruh materi yang sudah kita ikuti bersama, kita benar-benar seperti menggali intan di dalam tanah, seperti menggali harta karun di dalam tanah. Di mana sebelumnya kita mungkin selaku anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan, kita hanya berada di atas tanah saja. Kita tidak tahu di dalam kehidupan kita ini ada potensi apa, ada karunia apa, ada talenta apa, ada keistimewaan apa. Kita tidak tahu, dan kita kadang-kadang itu meraba-raba. Jadi, tetapi puji Tuhan, melalui Sekolah Doa Apostolik dan Profetik ini, semua hal misteri di dalam kehidupan kita itu disingkapkan satu persatu. Nah, dimulai dari pemulihan diri, kita dipulihkan, kita dilepaskan, kita juga diberkati seluruh karunia-karunia kita, diberitahukan,
dan disitulah awalnya kita memulai sekolah ini untuk mengasah segala talenta dan karunia-Nya masing-masing untuk menggenapi setiap panggilan masing-masing yang berbeda di antara 5 jawatan ini. Nah, ada yang dipanggil dan diarahkan untuk mendalami panggilan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai gembala, penginjil, pengajar. Semuanya itu disingkapkan, diberitahukan dan diajarkan, dan kita juga diajak untuk menjalani destiny kita. Nah, di situ saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pimpinan kita, Bapak Yeskel Hebron, dan juga Direktur Sekolah Doa Apostolik Profetik, Dr. Yohana Riri, dan seluruh dosen, pengajar, dan hamba-hamba Tuhan yang sudah memperlengkapi kita di dalam pengajaran Sekolah Doa Apostolik Profetik ini. Suatu hal yang luar biasa, kita dipersiapkan, kita diperlengkapi untuk menjadi prajurit Tuhan, menjadi tentara Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang punya integritas, yang punya kualitas, punya kompetensi, sehingga kita benar-benar siap untuk terjun di medan perang, untuk menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, dan kita juga bergerak maju untuk bersama-sama menggenapi amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan juga untuk menjadikan segala bangsa itu murid Tuhan Yesus Kristus, untuk menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dan kita juga siap menyongsong Tuhan sampai Maranatha. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya sungguh-sungguh sangat merekomendasikan sekolah ini kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin menonton acara ini, kegiatan ini, baik melalui YouTube ataupun Zoom, untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bersama-sama untuk belajar kembali, diperlengkapi, sehingga sungguh kita menerima satu berkat Tuhan yang luar biasa melalui Sekolah Doa Apostolik dan Profetik ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya ingin menyaksikan kesaksian saya selama saya mengikuti pengajaran-pengajaran di Sekolah Doa Apostolik Profetik di Menara Doa Segala Bangsa. Sebelumnya saya adalah seseorang yang kebingungan akan destiny saya di mana, panggilan saya itu ada di mana. Tetapi pada saat saya mendapatkan flyer dari beberapa teman tentang Menara Doa Segala Bangsa membuka Sekolah Doa Apostolik Profetik, di situ saya dengan antusias saya bergabung dan saya mengikuti pengajaran-pengajaran yang dibawakan oleh para dosen yang mengajar. Terutama saya sangat diberkati sekali dengan pengajaran yang pertama saya dapatkan adalah tentang panggilan atau calling yang dibawakan oleh Ibu Yohana Riri. Saya sangat diberkati sekali, dan melalui pengajaran tersebut saya bisa mengerti panggilan saya ada di mana, destiny saya ada di mana, dan saya sangat diberkati sekali juga dengan pengajaran-pengajaran dosen-dosen yang lain selama saya belajar di Sekolah Doa Apostolik Profetik. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Yeskel Hebron selaku gembala saya, pimpinan di Menara Doa Segala Bangsa, yang banyak membimbing saya secara rohani maupun secara memberikan pengetahuan-pengetahuan sehingga saya bisa bertumbuh dan melayani di Menara Doa Segala Bangsa. Melalui Sekolah Doa Apostolik Profetik yang saya ikuti, saya bisa mengejar destiny saya bisa mengejar panggilan saya itu ada di mana, sehingga saya bisa melayani di Menara Doa Segala Bangsa sampai saat ini. Saya ajak Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung di Sekolah Doa Apostolik Profetik, mari Bapak Ibu ikut bergabung di Sekolah Doa Apostolik Profetik yang akan diadakan nanti di angkatan yang kedua. Karena di sekolah ini kita akan mendapatkan pengajaran yang sungguh luar biasa, yang memberkati
Bapak Ibu semua, terutama yang Bapak Ibu ingin diperlengkapi di dalam melayani Tuhan. Sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini kembali kami mengundang kepada Bapak Jeremy Jordan untuk memimpin kita semua dalam penyembahan, dan akan dilanjutkan dengan renungan firman singkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yehezkiel Hebron, dan akan diakhiri dengan doa pemutusan dan doa berkat. Tempat dan waktu kami persilahkan. Saya pertama mengucapkan juga selamat untuk para lulusan, para graduation yang sudah mengikuti sekolah doa apostolik profetik. Saya berharap untuk kemudian harinya setiap kita yang sudah lulus dapat menjadi suatu pilar bagi kota dan bangsa kita, untuk kita bisa berdiri teguh dan membawa lawatan bagi bangsa dan kota kita masing-masing. Dimanapun kita berada, biar kita selalu tetap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup kita, sehingga kita dapat menjanji Tuhan dan mahkota kehidupan akan kita terima. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani-Mu, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa untuk kita dengar firman. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena Engkau boleh ada di tengah kami sebagai Tuhan, Raja dan Panglima Agung kami. Terima kasih juga untuk kehadiran para malaikat Tuhan, para jenderal-jenderal malaikat di alam roh yang juga ikut menyaksikan akan pentabisan para wisudawan, tentara-tentara Kristus, jenderal-jenderal Panglima Tuhan yang ada di sekolah doa apostolik profetik lulusan angkatan yang pertama. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang ada di tengah kami, untuk lawatan-Mu dan jamahan-Mu buat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga untuk rencana-Mu yang dahsyat buat setiap kami. Karena Tuhan mau pakai kami dengan cara yang unik, cara yang dahsyat, cara yang luar biasa. Menjadi tentara-tentara doa, penjaga-penjaga kota dan bangsa, yang akan menjadi pembawa-pembawa lawatan, the big fire revival. Menjadi revivalis sejati di kota-kota, bahkan di bangsa-bangsa. Dan Tuhan akan memakai setiap kami menjadi tentara-tentara pemulihan. Dia akan membawa pemulihan bagi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, bahkan kota dan bangsa. Terima kasih Roh Kudus. Urapan-Mu yang baru yang menyegarkan turun atas kami semua pagi ini. Turun atas hamba-Mu. Sampaikan pesan-Mu Tuhan Yesus buat setiap kami, para tentara-Mu, para murid yang telah lulus di sekolah doa apostolik profetik, bahkan kepada kami semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Ambil alih hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Berkata-kata ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengar pesan-Mu. Biar itu termeterai dalam hati batin jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan bacakan firman di dalam kitab Lukas pasal yang ke-9. Lukas 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan kepada mereka tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Judul firman pada pagi ini di dalam ibadah wisudawan sekolah doa apostolik profetik adalah Tuhan Yesus memberikan kepada kita, saudara dan saya, sebelum Dia mengutus kita ke dunia untuk melebarkan kerajaan Allah dan memberitakan Injil, yaitu Dia memberikan kepada kita yang namanya tenaga dan kuasa, otoritas dan kuasa. Saudara, saya percaya
lewat sekolah doa apostolik profetik ini, saudara boleh dibuka mata batinnya, mata rohnya oleh Tuhan Yesus sendiri. Melalui pengajaran-pengajaran yang sudah diterima selama ini, sehingga saudara bisa mengerti apa pengurapan saudara, apa karunia-karunia saudara. Apakah saudara memiliki dominan pengurapan kerasulan kah, pengurapan kenabian, penginjil, gembala, ataupun pengajar. Dan saudara juga bisa tahu akan semua talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Kalaupun kita harus mengakui ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, bahkan 1 talenta. Bukan masalah jumlahnya, tetapi masalah kita memaksimalkan talenta-talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kita harus mengerti. Saya tahu di antara saudara ada yang punya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Berapapun talenta yang diberikan kepada setiap kita, kalau kita memaksimalkan, maka kita akan mendapatkan upah bukan hanya di bumi, tapi secara khusus di sorga. Percuma orang yang punya 5 talenta juga, tapi dia tidak maksimalkan 5 talenta itu, tidak ada gunanya. Lebih baik orang yang hanya punya 1 talenta, tapi dia tekun, dia setia, memakai talenta itu kemuliaan Tuhan. Saya percaya dia akan mendapatkan upah yang besar bukan hanya di bumi, tapi secara khusus di sorga. Dan di sekolah doa apostolik profetik ini juga saudara diperlengkapi dengan segala yang namanya kuasa, dunamis, ya. Itu bicara tentang tenaga dari surga, serta yang namanya otoritas, wewenang. Sehingga Bapak Ibu Saudara, benar-benar saya melihat diperlengkapi secara lengkap. Karena itulah yang menjadi tujuan Tuhan saudara ada di sekolah doa apostolik profetik ini. Sehingga dengan kelengkapan yang cukup, pengetahuan yang cukup, saudara akan menjadi tentara-tentara kerajaan Kristus yang akan menjadi tentara-tentara doa, penjaga-penjaga kota dan bangsa yang akan membuka pintu-pintu lawatan terjadi atas kota-kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Kedua, saudara akan menjadi tentara-tentara Injil yang akan bisa mengkomunikasikan berita Injil kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Dan yang ketiga, saudara akan menjadi tentara-tentara yang membawa perdamaian, pemulihan, baik bagi kehidupan pribadi, keluarga, bahkan juga kota dan bangsa. Sama seperti saudara kita melihat di situ dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi saudara yang bergabung di menara doa segala bangsa, dalam hal ini di sekolah doa apostolik profetik yang didirikan oleh menara doa segala bangsa, saudara itu yang panggil siapa? Tuhan Yesus. Ya. Dan lewat pengajaran-pengajaran firman daripada hamba Tuhan yang luar biasa, dengan jawatan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, saudara sebenarnya lewat pengajaran itu, saudara menerima impartasi bukan hanya knowledge, pengetahuan, tapi juga wisdom, hikmat. Tetapi bukan hanya knowledge dan wisdom, tapi juga saudara diperlengkapi dengan yang namanya dunamis, atau dunamos, yang namanya tenaga dari surga, dan yang namanya otoritas. Ya. Dan jelas saudara, kalau Tuhan memberikan kepada saudara power dari surga, kuasa dari surga, serta otoritas dari surga, itu jelas saudara, di situ dikatakan adalah apa? Adalah untuk memberitakan kerajaan Allah. Saudara, lewat pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang mengoyakkan kerajaan-kerajaan gereja, kerajaan-kerajaan pelayanan.
Karena selama ini terlalu banyak yang dibangun itu dan dilebarkan sebenarnya bukan kerajaan Kristus, bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan gereja. Di mana yang dikultuskan bukan lagi Kristus, tetapi gembala-gembala senior. Dan ini semua yang terjadi adalah, saudara, Tuhan lewat pandemi ini mengoyakkan. Sehingga baik gereja mega church yang jemaatnya puluhan ribu, yang ribuan, dan juga jemaat mungkin gereja kecil yang hanya 10-20 orang jemaatnya, semua adil masuk di satu gereja yang namanya Zoom dan YouTube. Semua sama banyak, semua sama besar, saudara. Ya, yang jemaat puluhan ribu tidak bisa lagi membanggakan. Ya, semua ukurannya sama, satu ukuran. Ya, mungkin 40 kali 60 cm kalau yang pakai laptop. Ya, satu ukuran Zoom dan YouTube. Ini sebenarnya Tuhan lagi negur apa? Selama ini tanpa kita sadar, kita bukan orientasi melebarkan kerajaan Kristus, kerajaan Allah, tapi kerajaan gereja, kerajaan persoalan, kerajaan pelayanan, dan itu tidak boleh. Yesus katakan, saudara yang dilengkapi di sekolah doa apostolik profetik itu tujuannya melebarkan kerajaan Allah. MDSB, sekolah doa apostolik profetik, menara doa segala bangsa, itu hanya sekedar nama. Jadi wadah untuk apa? Ingat, fokus kita melebarkan kerajaan Allah. Fokus kita melebarkan kerajaan Kristus. Kerajaan-kerajaan gereja yang selama ini dibangun, kerajaan-kerajaan persekutuan, kerajaan-kerajaan pelayanan, telah membuat tubuh Kristus terkoyak-koyak. Ini waktunya tubuh Kristus semua unity demi untuk melebarkan kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, dikatakan oleh firman untuk menguasai setan-setan. Nah, ini dahsyat, saudara, ya. Saudara diberikan kuasa dunamis dan otoritas wewenang oleh Tuhan Yesus sendiri. Untuk apa? Kuasa itu setan-setan. Dan kita di sini bergerak dalam kemiliteran kerajaan Allah. Kita mengerjakan tugas doa peperangan untuk merebut kota-kota di bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa bagi Kristus. Dan kita hanya bisa merebut jiwa-jiwa di kota-kota, di bangsa dan bangsa-bangsa bagi Kristus, kalau penguasa-penguasa di udara, yaitu penguasa teritori di kota-kota, di bangsa, bahkan bangsa-bangsa itu, yaitu iblis dengan segala penguasa, kita bisa kuasai. Dan ingat, saudara, otoritas itu untuk menguasai setan-setan itu ternyata Tuhan berikan kepada kita. Kalau dikatakan kita menguasai setan-setan, berarti kita bisa atur setan sesuai yang kita mau. Amin. Bukan setan yang atur kita, kita yang atur dia. Dahsyat kan? Amin. Dikatakan menguasai. Jangan, saudara, kita dikuasai setan. Ya, jangan kita dikendalikan setan. Kita yang harus menguasai setan, kita yang kendalikan dia. Karena dikatakan oleh firman dalam Roma 16 ayat 20, Allah telah meletakkan iblis di bawah kaki kita. Saudara dan saya diberikan otoritas untuk menguasai setan-setan. Supaya apa? Kalau kita menguasai setan-setan yang mempengaruhi ataupun yang keram jiwa-jiwa, kita bisa enyahkan dari kehidupan mereka di kota kita, bangsa kita. Itu akan memudahkan jiwa-jiwa yang ada di kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa menerima Injil Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkitlah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan yang ketiga dikatakan, saudara, untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Disuruh sembuhkan. Di dalam ayat paralelnya, saudara, di dalam kitab Matius pasal 10, saya akan bacakan, saudara. Matius 10 di situ dikatakan ayat yang ke-7 dan 8, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat.
sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu bekerjakan pula dengan cuma-cuma. Dikatakan, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta. Ini dahsyat banget, saudara. Saudara dikasih otoritas, sembuhkan orang sakit. Ya. Jadi bukan minta lagi Tuhan Yesus yang sembuhin. Ini dahsyatnya di situ, saudara. Bukan minta lagi, Tuhan tolong sembuhkan Pak Budi, Tuhan sembuhkan Ibu Ana, ya, yang kita doakan. Enggak, saudara. Tapi kita disuruh sembuhin. Kenapa kita disuruh sembuhin? Karena otoritas, kuasa, wewenang untuk nyembuhin orang sakit, gambarannya seperti seorang dokter. Itu Tuhan sudah kasih kepada saudara dan saya. Tentu yang menyembuhkan bukan kita, tetapi Tuhan Yesus sendiri melalui kita. Karena itu kalau kita lihat ya saudara ya, hari-hari ini banyak orang sakit, kita doakan dan mereka sembuh. Saya tahu itu bukan kita. Saya tahu itu bukan saya, itu Tuhan Yesus punya kerjaan. Kenapa bisa sembuh? Cepat, instan. Dia sudah kasih saudara dan saya otoritas. Sembuhkan orang sakit. Akhirkan orang kusta. Jadi mulut saudara dan saya ini ada otoritas. Ada dunamis. Kuasa untuk sembuhkan orang sakit. Nah ini yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini. Memberitakan Injil kerajaan Allah, melebarkan kerajaan Allah, menguasai setan-setan dan sembuhkan orang-orang sakit. Ya. Karena itu kemudian dikatakan, ya, kalau saudara diutus, ingat, kita terima semua otoritas kuasa itu dengan cuma-cuma. Karunia-karunia itu dengan cuma-cuma. Karena itu dikatakan oleh firman, berikan dengan cuma-cuma. Artinya apa? Kita tidak boleh memanfaatkan karunia kesembuhan untuk motivasi mencari duit. Salah, saudara. Amin. Kalau mau cari uang, jadi pengusaha, jadi bisnismen, jadi pedagang. Di sana tempat cari duit. Ladang Tuhan bukan tempat cari uang, tapi tempat kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai tentara-tentara. Sama seperti tentara dunia ini, saudara. Katakan tentara negara Republik Indonesia. Mereka mengabdikan hidup mereka untuk negara dan bangsa Indonesia. Kita sebagai tentara kerajaan Allah, kerajaan Kristus, kita mengabdikan hidup kita kepada Kristus untuk kerajaan Kristus. Kita harus punya motivasi yang tulus murni. Bukan untuk popularitas, bukan untuk kedudukan, bukan untuk cari kekayaan ataupun uang. Tapi semata-mata, saudara, pengabdian diri. Supaya lewat kehidupan kita dan pelayanan kita, orang melihat kehadiran Tuhan Yesus. Dan kita jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya percaya. Saudara dan saya yang ada dan yang diperlengkapi di sekolah doa apostolik profetik. Saudara dan saya akan bisa mengerjakan hal yang sama yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Di mana mandat itu Dia teruskan kepada kita sebagai murid-murid Kristus. Yaitu untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Menguasai setan-setan, mengusir setan-setan, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang yang sakit ini, saudara, bukan hanya orang sakit secara fisik, tubuh, tapi secara batin, secara jiwa. Ya, mereka butuh inner healing. Mereka butuh dilepaskan dari segala kutuk. Mereka butuh memory healing. Mereka butuh kelepasan. Nah, inilah tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada saudara. Di mana lewat perlengkapan yang saudara terima selama saudara sekolah doa apostolik profetik adalah untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Saya percaya saudara, pagi ini Tuhan akan mengurapi saudara
dengan tenaganya, dengan kuasanya, dan saudara akan diutus untuk pergi kemana Tuhan panggil dan tempatkan saudara untuk melayani Tuhan dan jadi berkat. Saya tahu ada saudara yang terpanggil melayani di Menara Doa Segala Bangsa, silakan. Bagi saudara yang merasa terpanggil di Menara Doa Segala Bangsa, tapi ada mungkin saudara yang terpanggil untuk melayani di gereja saudara atau di ministry tertentu, silakan. Dimanapun Tuhan Yesus menempatkan saudara, yang penting saudara jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan kerajaan. Amin. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa. Saya akan berdoa buat saudara. Nanti saudara pada tanggal 8, saya dengan hambanya Ibu Riri akan mendoakan saudara satu persatu, ya, untuk melepaskan pengurapan korporat 5 jawatan, ya, serta kuasa dan otoritas yang lebih lagi kepada saudara. Juga hamba-hamba Tuhan yang lain dalam 5 jawatan, baik rasul, nabi, gembala, penginjil, ataupun pengajar, baik dalam negeri maupun juga dari luar negeri. Sehingga saudara, angkatan pertama ini saya lihat menjadi sesuatu angkatan yang spesial, karena akan mendapatkan pelayanan doa pengurapan dari Tuhan melalui hamba Tuhan internasional yang bergerak dalam kegerakan apostolik profetik 5 jawatan. Amin. Nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Mari saudara kita berdoa. Saya minta saudara buka kedua tanganmu dan terlebih daripada itu buka hatimu. Saya dengan hambanya Ibu Pendeta Joanna Riri akan berdoa buat saudara. Kami akan berdoa secara korporat. Tuhan katakan, aku lihat hatimu. Aku lihat kesungguhanmu untuk melayani aku, kata Tuhan. Aku tahu ada banyak dari engkau yang berkata, Tuhan, aku tidak berdaya. Aku tidak bisa apa-apa, Tuhan. Tapi aku mau melayani engkau, Tuhan. Aku mau memberikan hidupku dan mengabdikan hidupku hanya untuk kepentingan Tuhan Yesus dan kerajaan. Tuhan katakan, aku senang kau punya hati seperti itu. Dan itu Tuhan katakan pagi ini, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa di surga, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan Tuhan Yesus katakan, ketahuilah, engkau tidak sendiri. Tapi aku akan selalu menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Bapa, dalam nama Yesus, dengan otoritas rasul, dengan otoritas nabi, dengan otoritas penggembalaan 5 jawatan, saat ini hamba melepaskan urapan-Mu, dunamos-Mu Tuhan, dan otoritas-Mu untuk para wisudawan angkatan pertama Sekolah Doa Apostolik Profetik, untuk mereka pergi untuk Tuhan Yesus Kristus dan kerajaan-Nya, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dan untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak. Kami lepaskan urapan kuasa ini, dan Tuhan katakan, jangan takut. Aku yang mengutus engkau untuk pergi ke tengah dunia. Aku juga yang akan menyertai engkau, kata Tuhan. Ada gada dan tongkatku, kata Tuhan, yang akan menyertai dan melindungi engkau. Tongkat gembala Tuhan adalah tanda kehadiran, di mana Tuhan akan menyertai, menggembalakan, dan memimpin saudara.
Gada Tuhan itu bicara tentang perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dari segala mara bahaya, celaka maut, bahkan serangan setan. Dan kasih penglihatan kepada saya 2 tongkat ini. Tongkat gembala dari Tuhan Yesus. Dan gada daripada Tuhan Yesus. Yang memberikan jaminan perlindungan, anugerah dan berkat buat saudara. Kiranya anugerah dan berkat daripada Bapa di surga. Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Yang memiliki destiny yang dahsyat luar biasa dari setiap kami. Di dalam nama Yesus oleh Tuhan Yesus Kristus. Akan menggenapi setiap destiny yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan saudara. Untuk saudara jadi berkat bagi Kristus dan bagi kerajaan Allah. Dan Roh Kudus, Roh Penghibur, saat ini melepaskan urapan kuasanya atas setiapmu. Terima dalam nama Yesus. Namis daripada Tuhan, otoritas Tuhan, serta pemutusan daripada Tuhan. Pemutusan daripada Tritunggal yang kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus, menyertaimu dan memberkatimu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk pada kesaksian. Silakan Bapak Pendeta Yeskiel Hebron. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin menyaksikan penyertaan Tuhan yang saya dapat pada waktu wisuda. Lulusan angkatan pertama daripada Sekolah Doa Apostolik Profetik. Saudara, pada waktu saya mulai berdoa untuk menyampaikan akan firman Tuhan, yaitu renungan dan juga doa pengutusan sekaligus doa berkat. Saudara, saya tidak berpikir bahwa acara wisuda ini sesuatu yang katakanlah istimewa sekali ya. Saya pikir biasa aja lah ya. Tapi saudara, begitu saya mau mulai doa untuk firman Tuhan, saya kaget, tiba-tiba saya merasakan suatu hadirat Tuhan yang kuat. Dan saya merasa dibawa masuk ke dalam alam roh, saudara ya. Waktu saya masuk ke dalam alam roh, saya melihat kehadiran Tuhan Yesus sebagai Raja, sebagai Panglima Agung hadir bersama kita. Sehingga saya juga kaget, saudara ya. Dan bukan hanya itu, saya lihat ada pejabat-pejabat militer daripada pasukan malaikat perang dari surga itu hadir juga. Jadi pejabat-pejabat militer, panglima-panglima malaikat, dan biasanya ini adalah asisten-asisten daripada panglima malaikat Mikael itu ada. Jadi mengelilingi kita gitu. Ada beberapa yang hadir. Sehingga waktu itu saya kaget juga, dan saya sadar ini berarti wisuda untuk angkatan pertama Sekolah Doa Apostolik Profetik ini benar-benar sesuatu hal yang serius diresponi oleh Tuhan gitu. Dan benar-benar memang ini sifatnya resmi di hadapan kerajaan Allah, khususnya kemiliteran kerajaan Tuhan. Bahwa saudara-saudara yang benar-benar diwisuda sebagai lulusan angkatan pertama Sekolah Doa Apostolik Profetik, benar-benar saudara masuk semacam didaftar, dicatat sebagai anggota tentara kemiliteran kerajaan Allah yang Tuhan tempatkan di Indonesia ataupun di negara-negara lain di mana saudara berada saat ini. Sehingga saudara, saya menyadari ini benar-benar satu anugerah ya buat kita. Kemudian saudara, pada waktu saya selesai menyampaikan renungan firman dan masuk dalam doa pengutusan, Tuhan memberikan penglihatan kepada saya akan adanya tongkat gembala dan gada, ya, gada besi. Nah, di sini saudara ada satu janji jaminan Tuhan buat setiap kita, murid-murid Sekolah Doa Apostolik Profetik yang lulus di angkatan pertama ini, bahwa akan ada pimpinan daripada Tuhan sebagai gembala yang baik dan tuntunannya dalam hidup kita. Juga ada jaminan perlindungan. Ya, gada itu bicara jaminan perlindungan daripada Tuhan terhadap kita dari setiap musuh-musuh dalam hidup kita yang membahayakan kita. Tentunya serangan-serangan daripada iblis dengan segala penyakit. Jadi ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan ini.
ya, dan saya mengucapkan selamat buat saudara yang sudah lulus. Benar-benar saudara sudah masuk dan dicatat di dalam kerajaan surga sebagai tentara-tentara Kristus, sebagai tentara-tentara kerajaan Allah yang ditempatkan di Indonesia atau di negara-negara lain di mana saudara dan saya tinggal. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yeskio Hebron. Dan sekarang saya akan mau bersaksi. Tadi ketika puji-pujian dinaikkan, saya melihat ada mahkota dan juga jubah putih dari lenan halus dan juga tongkat. Itu diberikan kepada kita semuanya. Dan diteguhkan juga oleh Ibu Aries tadi, beliau juga mendapatkan kain lenan halus yang ditaruh Tuhan Yesus ke badannya gitu. Jadi saya percaya bahwa walaupun kita tidak berpikir bahwa saya tidak pernah punya juga ekspektasi yang terlalu berlebih terhadap wisuda ini, kita hanya jalankannya seperti wisuda biasa lah ya. Tapi yang kita kira biasa, responnya dari surga luar biasa gitu. Itu yang ajaib ya buat kita semua. Dan saya ambil kutipan ayat di Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi mahkota kehidupan itu adalah diberikan kepada kita supaya kita mendapat jaminan sampai akhir, sampai finish strong, kita selesai tugas kita gitu ya. Baik kita dipanggil pulang sebelum rapture ataupun kita sempat mengalami pengangkatan di awan angkatan. Itu jaminan mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu jubah kain lenan halus putih itu bicara tentang kesucian dan kekudusan. Kesucian itu bicara kesucian hati ya. Kesucian hati kita, kekudusan itu adalah kita ini dipisahkan dan dimuliakan untuk Tuhan. Jadi itu yang Tuhan berikan hikmat kepada saya tentang jubah itu. Kemudian tongkat. Tidak suatu kebetulan baju yang Bapak Ibu pakai itu ada tongkat. Ya. Itu satu tongkat dengan kepala, tongkat gembala dan juga tongkat otoritas. Ya, itu makna profetiknya adalah saudara di bawah Tuhan. Tuhan tetap sebagai gembala kita yang agung dan Tuhan memberikan kuasa atau dunamos tadi, tenaga untuk kita menguasai, memiliki kuasa dan otoritas untuk mengalahkan segala sesuatu, kekuatan-kekuatan jahat dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan. Mengalahkan setan, menyembuhkan orang sakit dan segala macam. Itu Tuhan berikan. Pada saat ini itulah senjata yang Tuhan berikan kepada kita semua saat kita wisuda ini. Puji Tuhan, terima kasih. Kita percaya bahwa kita semua ini benar-benar dalam perkenanan Tuhan. Jadi hati-hati, menjaga hati, ya, menjaga kesucian hati itu tidak acara kita harus hidup tidak ketemu orang atau apa ya. Tapi kesucian hati itu adalah proses ketika kita mengalami banyak benturan sama orang gitu. Respon hati kita seperti apa, sehingga kita tetap bertahan ya di masa apapun, di masa sulit apapun kita tetap bertahan, kita tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih, itu kesaksian saya. Ya, shalom, selamat malam. Shalom. Pertama-tama saya bersyukur sama Tuhan Yesus buat kasih setianya yang luar biasa dalam hidup saya. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan pas tadi. Dari awal acara kita wisuda, dari awal saya benar-benar merasakan kasih setia Tuhan itu benar-benar memeluk saya. Dia benar-benar hadirat Tuhan itu, dia benar-benar mengurapi saya secara pribadi. Dari awal pujian penyembahan, sebenarnya kalau saya tipenya bukan tipe orang yang gampang nangis. Saya kalau bisa ditanya teman-teman itu saya paling susah nangis lah. Paling biasanya cengengesan, ketawa, nggak kelihatan lah kalau misalkan ada susah senang. Tapi pas dari awal pujian penyembahan, saya terus dari pujian Bapak ajarku mengenal apa yang ada di hatimu. Di situ saya benar-benar merasakan Tuhan itu hadir memeluk saya. Dan di dalam pujian lagu kedua juga, yaitu
tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku. Di situ benar-benar Tuhan itu benar-benar memeluk saya. Saya peluk Dia. Terima kasih Tuhan. Saya dari awal pujian penyembahan benar-benar kayak menangis, tapi bukan menangis karena apa, tapi merasakan rasa bahagia itu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengerti, Engkau peduli saya. Secara hamba Tuhan mungkin selama ini saya banyak berjuang, misalkan mendoakan teman, mendengar curhatan hati teman, tapi seolah-olah kan saya bertanya, Tuhan, kapan sih saya butuh dong, misalkan teman curhat, teman ini kan itu mungkin secara manusia, secara daging kita butuh teman, sekalipun kita mau curhat kepada hamba Tuhan, tapi karena waktu banyak yang terkendala. Tapi tadi benar-benar saya merasakan, dan saya juga diteguhkan lewat peneguhan firman Tuhan yang dari Pak Hebron. Saya benar-benar juga diteguhkan, Tuhan itu melindungi saya, Tuhan itu tidak akan pernah jauh dari hidup saya. Terus diteguhkan lagi dengan perkataan Ibu Riri, sebagai militer Tuhan, sebagai hamba Tuhan itu kita tidak boleh cengeng. Terus di situ saya minta ampuni saya Tuhan. Selama ini kan saya sudah melayani Engkau, sudah benar-benar, tapi kadang kan saya sebagai hamba Tuhan kayak butuh dikasihani, bukan butuh dikasihan, tapi kita kan sebagai namanya hidup di dunia kadang pengen butuh curhat. Tapi di saat tadi pas wisuda tadi situ tuh saya benar-benar curahkan kerinduan saya kepada Tuhan. Di situ Tuhan Yesus benar-benar memeluk saya benar-benar menangis. Dia peluk saya, terima kasih Tuhan. Ayo, dia bilang, anakku ayo cerita, ayo curhat semuanya, curahkan. Inilah saatnya kamu benar-benar harus. Saya tahu di dalam panggilanmu kamu tidak berjalan dengan mulus. Kadang kamu lemah, kadang kamu misalkan bertanya, Tuhan kapan menolong saya. Tapi percayalah, tetaplah anakku setia apapun pelayananmu saat ini sampai kamu mendapatkan mahkota kehidupan. Saya benar-benar diberkati dari awal pujian, pertengahan pujian, bahkan diteguhkan lewat kesaksian-kesaksian, diteguhkan lewat kebenaran firman yang dari Pak Hebron, bahkan diteguhkan dari yang Ibu Riri. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai sekarang saya tetap kayak menangis bahagia dari awal sampai itu. Lagu juga dari tadi saya ada di kos, saya tetap ulang-ulang kayak bersyukur, terima kasih Tuhan. Bukannya selama ini saya nggak merasakan Tuhan itu ada dan ada, tapi hari ini benar-benar yang selama ini saya mau butuh curhat, tapi saya benar-benar sudah curahkan sama Tuhan. Tadi Dia benar-benar ada di dalam hati saya, memeluk saya, dan hati saya pada saat ini peluk, saya udah curahkan, saya udah cerita sama Tuhan. Dia benar-benar peluk saya. Terima kasih, saya tahu itu adalah karena impartasi kuasa Tuhan yang luar biasa melalui hamba-hambanya. Terima kasih buat Pak Hebron, terima kasih buat Ibu Riri, terima kasih buat semuanya, para pengajar juga yang ada di Menara Doa Segala Bangsa. Melalui inilah saya tetap dikuatkan, saya diteguhkan, sehingga pada saat ini saya tetap kuat, hingga pada saat ini tetap saya boleh ada, semua karena doa, semua semata-mata juga hanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sewaktu tadi worship leadernya menaikkan pujian perkenananmu ya, pada saat itu saya melihat Tuhan Yesus itu hadir, terus saya nangis ya. Saya cuma bilang saya bilang, Tuhan inilah aku, teruslah aku Tuhan, aku nurut wes Tuhan. Saya bilang sampai nangis, pokoknya Tuhan itu ngepuk-ngepuk kepala saya gitu. Terus setelah itu kan Pak Hebron nyampein firman itu saya merasa itu Tuhan itu ngomong sama saya gitu loh. Kan Pak Hebron bilang Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Wah, itu amazing banget ya. Maksudnya firman itu tuh 10 hari yang lalu saya sudah dapat, dan itu peneguhan sekali. Waktu Pak Hebron bilang seperti itu, saya bilang yes amin. Pokoknya roh saya tuh menyala-nyala banget. Sampai saya ketik di chat tuh, yes, Tuhan Yesus memanggil saya Priscilla Jessica. Saya bilang begitu, saya ulangi terus, Tuhan Yesus memanggil saya Priscilla Jessica. Saya bilang seperti itu. Terus Pak Hebron waktu bilang di firman-Nya akan diperlengkapi dengan mujizat, saya bilang yes amin, saya terima Tuhan. Akan diperlengkapi dengan mengusir setan, yes amin, saya terima Tuhan. Seperti saya tuh melihat Tuhan Yesus itu ngomong kepada saya seperti itu. Jadi firman itu sangat membakar saya sekali. Nah, pada saat Pak Hebron masuk di dalam pengurapan, doa pengurapan, saya itu kan nangis, saya angkat tangan saya percaya, saya terima urapan Tuhan, saya berbahasa roh. Pada saat saya berbahasa roh tuh, saya tuh lihat Tuhan Yesus tuh di depan saya kan, dia tuh ngasih tongkat. Saya tuh bingung, Tuhan ini tongkat, kok aku dikasih tongkat, kok tongkatnya kayak tongkat gembala gitu toh Tuhan. Saya bilang, ya tongkatnya itu tongkat kerajaan apa ya. Saya mikirnya tuh pengennya tongkat kerajaan gitu loh. Tapi Tuhan tuh nyodorinnya tongkat itu terus. Nak, ini loh nak, tak kasih tongkat ini.
aku bilang, ya wes Tuhan, saya terima tongkat gembala. Terus Pak Hebron terus ngomong, saya melihat tongkat gembala dan gada. Terus saya kaget, amin, saya terima Tuhan, tongkat gembala saya terima. Saya terima, amin, dalam nama Tuhan Yesus saya terima. Saya makin nangis itu, saya merasakan suatu urapan yang luar biasa sekali. Dan saya yakin dan percaya tongkat gembala yang Tuhan berikan kepada saya itu memotivasi pokoknya seperti itu, saking saya suka citanya ya, untuk saya lebih melayani Tuhan, di dalam saya melayani Tuhan, dan saya tuh untuk melaksanakan amanat agung Tuhan, yaitu di dalam Matius 28, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan jadi saya tuh semakin menyala-nyala ya, dengan dikasih tongkat gembala, dan saya sangat menyala-nyala dengan pernyataan yang dari Pak Hebron, dia melihat tongkat dan gada. Wah, amazing pokoknya. Hari ini wisuda ini sungguh luar biasa. Saya melihat Tuhan Yesus benar-benar ajaib dan dahsyat. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Salam. Saya mau bersaksi tadi waktu Pastor Hebron berdoa pengutusan itu, saya melihat penglihatan saya itu, saya lihat sepertinya di dalam hati kita masing-masing itu ada menyala kobaran api, tapi 3 lapis gitu. Apinya itu 3 lapis. Saya lihat warnanya itu ke biru-biruan, ke merah-merahan, dan ke kuning-kuningan. Jadi tiga lapis api. Jadi sepertinya di dalam hati kita, saya lihat posisinya itu dalam hati. Jadi ada seperti api gitu yang menyala gitu, membungkus gitu. Apinya itu tiga lapis, 3 warna. Biru, kemerahan, kekuningan. Ya, mungkin hanya itu yang saya lihat tadi. Terima kasih. Halo Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya mau menyaksikan wisuda. Saya kira dari awal wisuda ini cuma selebrasi biasa, ya, selebrasi wisuda biasa seperti yang dilakukan oleh hal-hal orang-orang duniawi. Tapi pada saat penyembahan tadi, pujian yang dilantunkan yang dipimpin oleh worship leader kita, saya menyembah Tuhan, menangis, saya tertunduk, saya ini diangkat Tuhan, saya ini merasa, Tuhan, saya ini cuma debu tanah, tapi Engkau mengangkat aku, bahkan Engkau bukan mengangkat saja, tapi Engkau menganugerahkan aku. Bahkan sebagai panglima juga Tuhan di tentara Sekolah Doa Apostolik Profetik ini. Jadi saya merasa sedih, nangis tadi. Nangis keluar air mata saya. Saya kadang-kadang jarang sekali saya keluar air mata. Saya merasa susah juga kalau keluar air mata. Seperti Ibu Melastri tadi, susah saya keluar air mata. Tapi ya, itu tadi karena pujiannya membuat saya tersentuh. Pujian itu membuat saya tersentuh, menangis. Apalagi tadi ada liriknya mengatakan, janjimu kan tetap kupegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Judul lagu dari mahkota kehidupan yang kita nyanyikan. Nah, saya tertegun tadi, menangis mendengar lirik ini, janjimu kan tetap kupegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Nah, kemudian pada saat Pak Hebron tadi mendoakan doa pengutusan, Tuhan menjamah saya merasakan Tuhan menjamah saya, ini kepala saya ini bergetar-getar sebelah kiri, bergetar-getar. Kepala saya sebelah kiri bergetar-getar, saya nggak tahu kenapa ya itu, saya yakin pasti Tuhan menjamah saya ini. Nggak pernah kepala saya bergetar-getar ini sebelah kiri ini, di atas sebelah kiri ini, tapi bergetar-getar ini. Kemudian pada saat Pak Hebron mengatakan ada tongkat gembala, tangan kiri saya ini di sini bergetar-getar juga, bergetar-getar. Nah, saya merasakan menerima tongkat gembala itu. Amin. Nah, jadi itu yang saya rasakan, kepala saya bergetar-getar sebelah kiri dan tangan saya bergetar-getar. Jadi Tuhan itu maha baik kepada saya. Tuhan mengangkat saya dari debu tanah, saya cuman debu tanah, tapi Tuhan menganugerahkan
saya menjadi panglima di Menara Doa Segala, di Tentara Doa Sekolah Doa Apostol Profetik. Terima kasih kepada Bapak Yesiel Ebron, kepada Ibu Johanna Ridi, kepada Ibu Deborah Lenda, kepada Bapak Ibu semua sebagai dosen-dosen kami, pengajar-pengajar kami yang telah menyampaikan materi-materi selama kami bersekolah di Doa Apostol Profetik. Itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih kepada kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi waktu wisuda itu sangat, saya pikir juga itu sesuatu wisuda yang biasa-biasa seperti halnya kita wisuda waktu saya dulu selesai pendidikannya, tapi ternyata luar biasa. Saya tidak bisa nahan air mata saya. Dari awal pujian penyembahan itu saya menangis terus. Waktu Pak Hebron menyampaikan firman 5 talenta, 1 talenta itu, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, apakah saya bisa, tolong saya supaya saya bisa melakukan apa yang Tuhan berikan bagi saya, untuk saya bisa menjangkau banyak jiwa. Saya cuma itu yang saya doakan. Terus waktu Pak Hebron berdoa ada dikasih tongkat sama gada itu, saya itu melihat seperti taman dan air terjun dan ada rumput yang hijau, ada gembala, dan Tuhan itu memberikan saya tongkat dan gada. Tuhan memberikan saya tongkat dan gada. Terus di situ saya menangis, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, saya belum banyak taat sama Tuhan, banyak yang belum saya lakukan sama Tuhan, tapi saya siap melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan, tapi masih banyak kekurangan saya. Terus Tuhan itu memeluk saya, terus Tuhan bilang begini, Tuhan perlihatkan saya malaikat-malaikat, dan Tuhan perlihatkan saya ada banyak mahkota, saya lihat itu. Terus Tuhan peluk saya, Tuhan bilang begini, kalian jangan takut, saya sebagai gembala akan selalu mendampingi. Terus Tuhan itu membuka saya itu seperti layar dari awal saya masuk di Menara Doa. Dari kita pelajaran sampai peperangan rohani, saya melihat Bu Riri, saya melihat Pak Hebron sampai saya menangis. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih. Engkau mengizinkan aku ada di Menara Doa Segala Bangsa. Engkau mengizinkan aku untuk belajar di sini. Karena untuk masuk ke Menara Doa Segala Bangsa, saya 2 minggu. 2 minggu saya bergumul sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, ini sekolah apa? Ini Pak Hebron ini siapa? Saya berdoa dan Tuhan yang menggerakkan saya mendaftar, dan saya mendaftar. Dan saya merasa bahwa ketika Tuhan menunjukkan semua dosen-dosen kita semua, saya merasa bahwa meskipun kita tidak pernah ketemu, kita ini keluarga. Meskipun kita hanya bisa, kita selalu ketemu hanya di ruang Zoom dan di YouTube. Dan saat itu Tuhan mengizinkan, Tuhan bilang berdoa untuk semua, buat para dosen, untuk teman-teman, semua berdoa. Ada firman yang Tuhan kasihkan kepada saya, Bapak Ibu. Saya merasa ragu-ragu juga karena Tuhan itu ngasih saya di Kidung Agung. Tuhan kasih saya di Kidung Agung 4, ayat 4 dan ayatnya yang ke-15 itu. Sebenarnya firman ini sudah saya dapat tadi malam waktu kami mesbah keluarga, tapi saya tidak baca. Ini Kidung Agung, saya mau menyampaikan buat anak-anak saya seperti apa. Tapi Tuhan ingatkan lagi, Tuhan kasih saya Kidung Agung, ternyata ini buat kita di Menara Doa Segala Bangsa, buat wisuda kita adik. Jadi Kidung Agung 4 ayat 4, dia berbunyi begini, lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata, 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Itu Kidung Agung 4 ayat 4 dan Kidung Agung 4 ayat 15. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Itu yang saya dapat, Bapak Ibu Saudara-saudara, pas waktu tadi kita bisa wisuda. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih untuk para dosen
yang sudah menuntun membimbing kami. Tuhan sayang kita, ilmu yang kita dapat, kita bisa menularkan bagi banyak orang untuk menjangkau jiwa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Shalom. Sebetulnya saya juga tadi ragu-ragu mau bersaksi, ya, sebab apa yang diperlihatkan kepada saya itu berbeda dengan yang lain. Nah, tapi begitu mau selesai ibadah itu, Roh Tuhan katakan dengan saya, katakan apa yang kamu dapat, katakan apa yang saya sudah bagi itu. Jadi sebab waktu Pak Hebron mulai berdoa pengurapan, di situ saya rasa hadirat Tuhan itu begitu kuat dalam hidup saya. Saya juga orang yang orang bilang sangat jarang menangis. Yang saya hanya bisa menangis kalau saya rasa hadirat Tuhan. Kalau lain dari itu saya sangat jarang menangis, ya. Mungkin karena kerasnya hidup. Jadi di situ saya menangis sebab saya tanya Tuhan, apa ini Tuhan? Tuhan bilang itulah kunci untuk membuka dan menutup kerajaan sorga. Amin. Ya. Dan saya diperkuat dengan ayat firman Tuhan yang Dia bagi di dalam Matius 16 ayat 18, ya. Di situ Dia katakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Amin. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya ingat firman Tuhan Pastor Hebron katakan, Tuhan memberikan kita kuasa, memperlengkapi kita dengan kuasa dan tenaga. Ya, jadi ini merupakan jawaban daripada firman Tuhan itu untuk kita semua. Ya, itu saja. Terima kasih untuk Pak Hebron, untuk Ibu Riri dan semua lecturer-lecturer yang mengajar kami di sini. Ya, saya bersyukur sekali. Terima kasih buat teman-teman juga yang selalu bersama dengan kami. Walaupun saya akui saya hanya bisa masuk Zoom biasanya hari Kamis saja, tapi hari-hari lain selalu saya ikut dengan YouTube, ya, karena kepadatan kerja, ya. Tapi saya percaya saya berada di sini karena kasih Tuhan. Mungkin satu hari saya akan kalau ada waktu saya akan saksikan kenapa saya bisa berada di Zoom ini, ya. Jadi haleluya. Ini, ya. Terima kasih Pak Hebron semua, terima kasih Ibu Riri sekali lagi, dan terima kasih teman-teman. Maafkan kami yang dari rombongan Malaysia, sebetulnya saya lah yang mengajak mereka semua untuk join, ya. Dan sebetulnya kami sudah excited dari kemarin hari Sabtu, sebab kami setiap hari Sabtu selalu kami ada Zoom sendiri untuk kami discuss apa yang kami sudah pelajari, apa yang kami dapat. Jadi hari Sabtu itu kami sudah discuss, wah besok kita konvo gitu, ya. Tapi kami juga tidak merasakan tidak menyangka yang bahwa konvo itu begitu jalannya begitu teratur sekali, tatanan Tuhan begitu indah di dalam konvo itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Maju terus. Memberkati Bu Novi. Waktu tadi yang saya dapatkan waktu Pak Hebron pengutusan, waktu Pak Hebron bilang ada tongkat diberikan, tongkat gembala dan gada, saya lihat kayak seperti berlutut di kaki Tuhan. Tongkat itu seperti diberikan di pundak kanan dan kiri, satu gada, satu tongkat sebelah kiri, gadanya sebelah kanan, jadi sebelah kanan saya. Kemudian saya berdiri, saya ambil, saya pegang, saya angkat, dua-duanya saya angkat. Jadi di tangan kiri tongkat, di tangan kanan gada. Amin. Tapi saya pakai baju putih memang waktu saya lihat, saya pakai baju. Kemudian ya itu aja sih penglihatan saya. Saya bersyukur saya bisa masuk di sekolah doa ini. Saya bertemu dengan para pengajar yang luar biasa. Saya bersyukur bisa ketemu Bu Riri, Pak Hebron, dan semua pengajar. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak Hebron, terima kasih Bu Riri, terima kasih teman-teman semua. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Pak Hebron, terima kasih untuk Ibu Riri dan semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Kalau saya juga mau bersaksi, saya bersaksi bahwa saya ini bersyukur saya ada di Menara Doa Segala Bangsa.
Walaupun ini yang digerakkan ini adalah adik saya, Francisca Nanlohi, karena dia tahu pergumulan saya. Walaupun saya memang ada banyak hal yang belum saya dapatkan seperti dia, saya masih belajar, tapi saya sangat merasa diberkati di sini. Saya pikir mungkin saya masih baru dapat 1 talenta, tapi saya mau terus berjuang untuk mendapatkan. Ada banyak hal yang masih kurang, tidak seperti adik saya, tapi saya mau tetap berjuang dan saya tetap percaya bahwa di Menara Doa di sini saya diproses, saya dibentuk, banyak pelajaran-pelajaran yang baru bagi saya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang baru bagi saya, dan saya mau belajar, saya masih tahap belajar. Terima kasih untuk Pak Hebron, berikan saya juga kesempatan untuk melayani di sini. Saya masih belajar banyak. Terima kasih. Sesuatu yang luar biasa kalau saya ada di Menara Doa Segala Bangsa untuk pengembangan diri saya sebagai hamba Tuhan. Banyak perlengkapan-perlengkapan yang saya dapatkan. Terima kasih Pak Hebron, terima kasih semua pengurus di Menara Doa Segala Bangsa. Salam Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya buat saya. Saya mau bersaksi, thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus, juga terima kasih buat Ibu Jessica sama Ibu Francisca. Saya kaki tumit saya sudah sakit 1,5 tahun. Dulu pernah didoain hamba Tuhan, tapi dalam 1 bulan itu kambuh lagi. Habis itu sakit terus. Nah ini habis doain, dikunjungin online, waktu saya didoain, badan saya tuh rasanya gemetar sekali, sampai kaki tuh rasanya panas. Tapi karena saya nggak menghiraukan, karena nangis, besok pagi waktu bangun tidur, haleluya, kaki saya udah nggak sembuh, nggak sakit lagi, sembuh. Makasih Ibu Jessica, Ibu Francisca, makasih. Soalnya udah tersiksa sekali. Setiap berdiri gitu tahu-tahu sakit sekali rasanya. Makasih Ibu. Tuhan memberkati. Dan juga saya mau ucapin terima kasih pada Bapak Riko Joshua. Makasih ya Pak, Clement sudah bisa tidur, sekarang udah nggak bangun lagi. Berkat doa Bapak, dia suruh bilangin, very good, thank you so much, next time mau didoain lagi. Ya, terima kasih Pak. Semua kemuliaan buat Tuhan ya. Amin, itu saja. Terima kasih Pak Ibu, God bless you.